gereja ini ngerecoki negara. Oke. Jadi di mana ada ketidakadilan, itu gereja nggak bisa netral. Ya gereja harus berpihak, Oke. gitu loh. Tapi keberpihakan gereja itu bukan kepada kepentingan politiknya. Cuma gini, Bas, dalam iklim apa ya yang nggak sehat, memang gereja harus hati-hati untuk berpihak. Nah, iya. Karena apa? Ya. Karena jadi itu harus jadi pertimbangan juga. Gitu. Apakah jemaat ini sudah cukup dewasa gitu ya untuk menerima kalau gereja berpihak dengan sejumlah alasan. Gelar baru ya, Bas ya. Iya. Sangat penting. Oke, selamat datang Bung Jerry Sumampo. Apa kabar? Baik, Alfa. Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Jerry Sumampo. Begitulah. Sekali lagi selamat atas penabisannya. terima kasih. Selamat, Terima Bung. kasih. Sebagai pendeta GPIB. Nah, Bung Jerry, kan kita tahu lah sepak terjang Bung Jerry sebagai pengamat politik dan mengikuti pasti isu-isu politik yang saat ini sedang bergulir gitu. Nah, sebelum kita membahas politik praktis gitu ya, kita pengen tahu juga nih Bung Jerry di sisi keorganisasian gereja kan baru ditabiskan sebagai pendeta GPIB. Bisa diceritakan sedikit nggak latar belakang ataupun sebelum menjadi pendeta di GPIB gitu khususnya? Ya sebetulnya saya sekolah teologi ya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sekarang Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Dekat-dekat sini aja STFT. tepatnya. Oh, ya. iya. Itu 30 tahun lalu lulus itu. Oh, berarti udah 30 tahun lalu. Ya, saya di wisuda itu 27 September tahun 95. Di wisudas? Oh, oke. 27 September tahun 95. Lalu ya setelah itu saya jadi wartawan, kemudian jadi aktivis lah, bergabung dengan JPPR tahun 2003. JPPR ini Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Oke. Sebetulnya yang bikin saya belajar pemilu itu karena masuk ke lembaga Oh, ini. iya, PPR ya. Lalu saya jadi koordinator nasionalnya tahun 2007 sampai 2009. Nah, di situ saya intens belajar pemilu, lalu kita buat advokasi undang-undang pemilu gitu ya. Dulu cara belajar saya ini kan belajar teologi ya. Lalu bagaimana saya belajar tentang pemilu? Jadi saya bikin program advokasi undang-undang pemilu. Nah, di JPPR ini banyak sekali teman-teman yang belajar hukum, khususnya dari Muhammadiyah dan NU ya. Oh ya teman-teman. Lalu saya buat itu dan buat draft naskah akademik. Pokoknya mulai dari awal lah bikin naskah akademik, baru bikin naskahnya, baru kita bawa ke DPR. Tapi yang penting begini, mereka ngobrol itu saya dengar. Oh, oke. Karena saya mau belajar kan. Itu jadi saya belajar tentang pemilu sebenarnya di situ. Lalu saya juga pernah bekerja di PGI, itu di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sejak tahun 2010 ya sampai 2010 sampai 2008 baru nyambung lagi di awal tahun 2021 ya. 2021. Kira-kira begitulah. Artinya gitu. dimulai dari JPPR tadi ya? Iya, tapi saya sudah jadi aktivis sebetulnya sebelum itu dan setelah mahasiswa saya sudah sering ikut acara-acara PGI memang. Oh, oke. Udah aktif Gitu. dari muda, Ya, Bas. aktif di pemuda dulu, ada dulu Biro Pemuda PGI, saya jadi pokjanya waktu itu gitu ya. Lalu ya suka ikut terlibat di PGI sejak lama sebetulnya, sejak tahun 90-an itu, 90-an 96 ke atas lah. Nah, Bung Jerry kan tadi udah menceritakan background politik gitu ya atau belajar pemilu gitu ya. Nah, saat ini kan aktif atau sudah memilih menjadi pendeta. Nah, itu apakah ada bisa dibilang bukan benang merah ya, atau relevansinya politik dengan gereja gitu, Bung Jerry? Ya, sebetulnya ya kalau jadi gini, saya ini didorong-dorong terus jadi pendeta oleh banyak teman, banyak senior juga, karena jadi memang ada semacam
perasaan ya bahwa keterlibatan gereja di ruang publik itu agak minim. Oke. Dan yang penting itu memang tidak ada orang yang secara sengaja sebetulnya Mhm. dimaksudkan gereja untuk berkarya di ruang publik. Hmm. Beda misalnya dengan gereja Katolik. Gereja Katolik itu menyiapkan para romo dan pastornya secara khusus ya Mhm. untuk masuk ke isu-isu, masuk ke bidang politik. Oh, mereka mempersiapkan secara khusus. Oh, iya, Oh. iya dan orang artinya rohaniawan yang mereka persiapkan dan tugaskan untuk itu seringkali nggak lagi diberi tugas-tugas imamat, dia memang berkarya di bidang itu. Oh, hadir Misalnya, di ruang-ruang. ya misalnya dulu publik kita mengenal ada teman saya juga almarhum Romo Beni ya, Oh ya, Pak yang Romo Beni ya. tahun lalu itu meninggal. Berpulang ya. Dulu ada Romo Muji. Dulu Romo Muji pernah masuk KPU juga. Oh. Dia pernah jadi anggota KPU tapi kemudian mundur karena ada beberapa hal. Apa tuh Ada istilahnya banyak tuh, tuh. Om? Apa Bung istilahnya itu apa politik aktif praktis gitu ya, politik praktis Iya memang gitu. begini. Sebetulnya sekarang ya ada menurut saya ada kebutuhan gereja untuk memikirkan pelayanan eksternal lah. Karena ini masuk kategori pelayanan eksternal ya. Karena hampir nggak ada hal-hal yang terjadi sekarang ini yang nggak ada hubungannya dengan politik. Apalagi setelah kita mengalami reformasi 98. Ya, ya, ya. Nah kan dulu di masa Orde Baru memang gereja atau agama pada umumnya itu nggak boleh berpolitik. Oke. Itu jadi sebetulnya kebutuhan untuk itu relatif tidak seperti sekarang ya. Tapi sejak kita masuk era terbuka 98 gitu ya, setelah reformasi, sebetulnya ruang politik ini terbuka sebetulnya dan dia juga menarik kelompok-kelompok agama itu untuk masuk ke sana, gitu. Bukan dalam rangka berpolitik praktis ya, tapi karena demokrasi kita menjadi lebih bebas, sehingga urusan-urusan publik itu secara langsung juga berkaitan dengan urusan-urusan agama kan gitu. Dan ini membuat sebenarnya agama-agama termasuk gereja ya terpanggil lah ya dalam tanda petik lah terpanggil untuk memikirkan pelayanan di bidang ya katakanlah bidang politik, bidang demokrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Karena kalau dulu coba kalau kita lihat ya keterlibatan gereja di ruang publik itu cuma di 3 bagian aja. Gitu. Yang pertama ini pendidikan. Makanya kita punya banyak sekolah. Sekolah-sekolah. Dan itu umum di semua gereja. Di mana aja di Indonesia ini Anda pergi pasti ada sekolah. terafiliasi, Hampir semua gereja kita punya sekolah sinode ya. Yang kedua kesehatan. Itu kan hampir semua gereja itu punya rumah sakit. Gitu. Ya. Atau banyak gereja punya rumah sakit. Karena secara tradisional begitu. Yang ketiga ini pelayanan sosial. Panti asuhan, panti jompo, pokoknya yang sifatnya begini. Oke. Sosial. Gitu. Nah ini 3 ini ya pelayanan eksternal gereja yang sebetulnya secara politik tidak terlalu mengganggu negara dia. Gitu. Jadi zaman Orde Baru begitu. Jadi agama dikanalisasi untuk urus 3 bidang ini aja yang berkaitan dengan pelayanan eksternal. Sorry Om, itu peraturannya dari pemerintah kah atau Oh iya, dulu keputusan dari dilarang. gereja? Oh dulu memang Dulu dilarang. dilarang pemerintahan Orde Baru itu untuk gereja, bukan hanya gereja, agama berpolitik. Oh tapi kan Gitu. zaman Orde Baru pun sudah ada partai politik yang berbasis agama tapi. Iya, tapi partai politik boleh, Oh. tapi kalau agamanya itu mimbar-mimbar agama itu dikontrol waktu itu, kontrol ketat itu. Ya, ya. Itu jadi dia nggak boleh menyuarakan suara kritik terhadap negara, terhadap pemerintah gitu. Nah cuma itu sebetulnya Orde Baru ini juga belajar dari Belanda. Oh, oke. Iya karena 3 bidang ini sebetulnya juga warisan Belanda. Itu jadi ini warisan Belanda. Coba kita lihat tuh.
sekolah, iya, karena pendidikan, pemerintahan sosial kolonial dan- Belanda juga waktu itu nggak mau gereja ini ngerecoki negara. Oke. Oh, Oke. ya, jadi udah mengurusi 3 bagian itu tadi ya. Itu dari dulu begitu. Karena doktrin pelayanan kesehatan, pendidikan kita sama diakonia sosial model tadi itu zaman Belanda sudah ada. Oh, sudah berlangsung sejak lama Iya. berarti ya. Inline sama diskusi kita dengan Prof. Prof waktu John. itu Oh bahwa gitu. kekristenan kita nih pun masih belum 100% Pancasila Om, karena masih pengaruhnya pengaruh doktrin Belanda ya kan, waktu itu bahasanya Kata begitu. Prof. John, ya. Ternyata dari pemerintah pun masih doktrin Belanda gitu ya Om, untuk mengatur agama nggak terlalu banyak Berarti artinya terlibat. gereja boleh atau berbicara bebas tentang politik gitu setelah 98 berarti Bung ya? Iya, lebih terbuka jadi gitu ya. makanya yang mau saya bilang juga begini. Jadi kalau sekarang ini kita melihat ada kegamangan gereja untuk terlibat di katakanlah dunia politik dan demokrasi, sebetulnya memang karena kita punya sejarah panjang begitu. Oh, iya. Itu. Nah, apalagi GPIB nih kan, GPIB ini ya dulu gereja negara gitu ya. Jadi apa namanya ini? Mungkin traumanya begitu ya, karena ya bukan negatif sebetulnya. Ada semacam trauma yang yang mengkondisikan bahwa gereja itu harus begini, nggak boleh begini gitu. Oke. Kalaupun mau urus ruang publik hanya 3 ini dia. Iya, Oke. sudah inilah ya, udah Iya, jadi kegamangan kita itu begitu. Maksudnya Nah, tapi saat ini nih yang 3 itu sedang mau di Ya sekarang mulai berubah. Oke. Sekarang mulai berubah, apalagi ketika pemerintah juga mulai agak ya masuk bukan maksud saya begini, ketika pelayanan kesehatan itu makin baik oleh negara, ketika pelayanan pendidikan makin baik oleh negara, mulai kelihatan, termasuk pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat secara sosial ya, mulai kelihatan kan jadi keteteran kita, apalagi sumber-sumber pembiayaan untuk ini menjadi makin rumit atau makin sulit oleh gereja. Oke. Itu kalau dulu pendidikan kesehatan dan pelayanan sosial begini, itu gereja paling unggul. Oke. Bahkan negara itu belajar dari gereja kan, kalau kita lihat sejarahnya gitu. Kalau sekarang sudah mulai terbalik, justru urusan kesehatan masih banyak yang baik ya, tapi rumah sakit pemerintah sekarang jauh lebih baik gitu, karena dia dibiayai dan didanai oleh negara. ya. Pendidikan juga jauh lebih baik kan gitu, apalagi dengan pendidikan gratis dan seterusnya gitu. Nah, sekolah-sekolah kita memang masih banyak yang baik gitu, tapi sekolah swasta kan dianggap mahal sekarang. Iya, betul. Itu jadi ya mulai agak berubah gitu. Nah, menurut saya tapi tadi saya bilang perubahan itu sebetulnya terjadi sejak 98. Iya. Ketika kita masuk di era demokrasi yang lebih bebas gitu ya, bahkan ada yang bilang ini terlalu liberal kita. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat itu juga mulai berpikir untuk bagaimana dia ikut terlibat dalam percakapan atau dalam dinamika ruang publik, termasuk gereja. Oke. Oh, iya. Gitu, termasuk gereja juga jadi berpikir begitu, karena ada kebutuhan untuk melakukan itu. Artinya sekarang idealnya gereja pun bisa bersuara terkait isu sosial, kemiskinan, korupsi dan pemilu bisa. Iya. Sejak dulu sebetulnya, cuma kan dulu dianggap itu bukan bagian dari pelayanan gereja. Nah, itu. Oke. Nah, itu tuh. Iya. Bung, itu berarti berubah sekarang. Iya, sekarang ada perubahan sekitar 15-20 tahun terakhir ya. Oke. Apalagi kemudian ketika pemilu kita makin rutin gitu ya. Jadi dinamika ini bagaimanapun memberi semacam challenge baru untuk gereja ya. Mulai berpikir untuk urusan-urusan publik gitu. Nah, cuman kan Bung, selama ini dengan kondisi seperti itu kan terkesan berarti gereja itu mengambil posisi netral nih dalam dunia praktek politik. Oh, kalau Dan- setiap ada kontestasi gitu. Ya, misalnya kan seperti itu. Nah, apakah sekarang berarti sudah tidak perlu netral, bisa Nah. mengambil sikap misalnya gitu? Iya, sebetulnya ya netral itu dalam pengertian begini, politik gereja itu adalah politik moral sebetulnya. Oke.
Artinya apa? Dia menghamba kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oke. Gitu. Jadi di mana ada ketidakadilan, itu gereja nggak bisa netral. Gitu. Oke. Jadi maksud saya gini, netral itu jangan disalahartikan karena sekarang ini gitu ya, karena ada pembentukan opini kalau gereja atau kelompok-kelompok agama netral itu dipahami bahwa dia diam Iya. gitu. Oh, iya. Jadi Tidak memihak juga sebenarnya kan, Bung. Iya. Kesannya gitu. iya, tidak memihak itu kan sebetulnya dalam kerangka untuk menjadi bagian dari satu kepentingan politik atau menjadi bagian dari satu partai politik. Netralnya di situ. Itu sebetulnya. Oh. Tetapi kalau ada partai politik tertentu melakukan sesuatu yang keliru, gereja boleh melakukan kritik. Dan itu bukan dengan sendirinya mau mengatakan bahwa gereja nggak netral dia. Nah, karena apa? Karena politik gereja itu adalah politik moral. Moral, ya. Gitu. Jadi gereja menyuarakan keadilan, gereja menyuarakan kebenaran, Oke. gereja mendorong kesejahteraan sosial, gereja berpihak kepada kelompok-kelompok lemah yang sebetulnya ya realnya mendapatkan penindasan. Itu politik gereja sebetulnya. Oke, berarti gereja saat ini atau ke depannya ini mengambil sikap yang konkret terhadap misalnya kebijakan pemerintah nih yang Iya, dianggap iya. tidak sesuai atau mungkin merugikan rakyat yang kecil Iya, atau apa iya. gitu, itu gereja boleh mengambil sikap yang Boleh. tegas. Justru Oke. untuk itulah gereja hadir kan. Iya, iya, iya. Iya. Dan itu dilakukan Yesus ketika dia hidup dulu kan. Nah, itu dia tuh. Itu dia Iya, tuh. iya, iya. Enggak, Makanya- saya mengingat juga karena waktu kemarin kejadian yang demo-demo itu, Bung, Iya. GPIB memberikan statement juga untuk Ya. ada beberapa Ya. poin tuh Ya, ya, ya. yang dia bagi ibaratnya kan statement dari GPIB gitu Ya loh, saya membantu menanggapi. membuatkan. Oh, mendraft itu ya. Itu barukah, Bung, atau sudah lama? Maksudnya Sudah, gini, kayak sudah waktu lama. 98 Sudah lama. ada nggak posisi gereja? Sembilan, Di tahun 98. 98 itu saya kira sedikit banyak juga gereja berperan ya, tapi memang peran gereja itu tidak begitu menonjol. Oke. Maksud saya begini, dia tidak begitu menonjol menjadi percakapan publik. Gitu. Oke, tapi ada mereka Tapi ada. sebenarnya ada satu. Iya, saya tahu ada. Oke, Saya tahu oke, ada. oke, oke. Mendukung menjadi bagian dari upaya untuk mendorong reformasi ini berhasil sebetulnya. Gitu. Jadi tapi dia tidak memang muncul mungkin secara lebih terbuka ya. Itu 98 ya. Iya, Gitu. iya. Tapi ada, saya sudah juga ikut terlibat di PGI ketika itu gitu ya, bantu-bantu di di Biro Pemuda. Dan diskusi-diskusi kita itu ya mendukung teman-teman mahasiswa yang sedang berada di lapangan gitu ya, karena memang gerakan itu dianggap penting untuk melakukan perubahan terhadap terhadap bangsa inilah, khususnya demokrasi kita ya, yang dulu dianggap agak tertutup lah di masa Orde Baru. Berarti kalau secara spesifik tadi praktek yang dimaksud bukan praktek keterlibatan di politik yang dimaksud nih secara lebih spesifik di bagian apanya nih, Bung? Berarti kalau misalnya sebenarnya dari 98 pun gereja itu sebenarnya punya posisi Iya, iya. ikut terlibat memberikan pendapat gitu kan, sebenarnya kan gitu kan. Nah, kalau dibilang sekarang nih berubah, apa yang rencananya akan dilakukan? Maksudnya sejauh mana gitu? Iya, jadi gini, politik itu kan sebetulnya keseharian ya. Di mimbar gereja itu gereja berpolitik juga. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang mengkritik kebijakan negara, itu bagian dari suara politik gereja. Oh, oke. Iya, itu bagian dari suara politik gereja. Makanya jangan terlalu mengkerdilkan politik ini hanya soal dukung mau dukung yang ini atau mau dukung yang sana gitu, atau tidak gitu ya. Dukung ini atau tidak gitu ya. Jadi ini yang membuat nanti kita rumit bicara tentang gereja politik atau politik gereja gitu ya, karena kita kanalisasi politik itu dalam rangka dukung-mendukung. Sebetulnya politik itu tidak sesempit itu. Itu kan hanya sebagian kecil dari politik. Dari Gitu ya. aktivitas politik ya. Tapi kan Dari Bung, aktivitas bukannya itu yang justru ditakutin
bahwa Nah, gereja akan betul. digiring. Nah, itu problemnya begini. Gereja itu memang mengalami kegamangan berpolitik setelah era yang tadi saya sebut ya. Ya. Gitu. Jadi setelah 98 dia menjadi demokrasi yang terbuka, semua elemen-elemen masyarakat itu lebih bebas termasuk gereja Ya. gitu, dan kelompok agama yang lain. Ada kebutuhan untuk bersentuhan dengan ruang publik lah, kira-kira begitu ya. Oke. Di sini kegamangannya. Kenapa? Karena politik kita itu sudah dikanalisasi dalam kerangka yang sempit tadi. Oh iya. Gitu. Jadi apa namanya ya? Ketika gereja mau ikut terlibat di sana, dia agak bingung nih, gitu, karena mindsetnya itu masih soal berpihak mendukung yang dukung sana, gitu, atau Pilih mendukung nomor ini. berapa ya? Iya, Masih iya. secetek itu betul, gitu, Bung, ya. betul. Nah, disinilah sebetulnya yang menurut saya harus kita luruskan ya. Oke. Jadi gini, di titik tertentu, ketika gereja menyuarakan kebenaran, keadilan ya, mendorong kesejahteraan sosial dan lain-lain, ya gereja harus berpihak, Oke. gitu loh. Tapi keberpihakan gereja itu bukan kepada kepentingan politiknya, tetapi bagaimana kebenaran dan keadilan itu ditegakkan. Secara moralnya gitu Iya. ya, secara nilai moralnya. Oke. Gitu kan, dalam konteks kehidupan bermasyarakat itu kan menegakkan keadilan itu selalu akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang melakukan ketidakadilan itu. Ya, Udah betul. pasti itu. Ya. Nah, dalam kerangka itu nggak ada unsur keberpihakan gitu, karena karena politik moral gereja itu kepada nilai, kepada prinsip gitu, bukan terhadap kepentingan yang lain, kepentingan tertentu. Bahwa suara gereja itu menguntungkan satu kelompok dengan kepentingannya sendiri, nah itu nggak apa-apa. Oke. Itu resiko dari itu. Selalu ada begitu kan? Selalu ada begitu. Tetapi bukan gara-gara itu gereja lalu diam. Oke. Gitu. Makanya itu yang tadi saya bilang soal netral ini. Jadi netral ini bukan tidak mengatakan apa-apa. Gitu. Karena dalam konteks politik moral, gereja nggak bisa netral. Ya. Gitu. Harus hadir. Gitu. Harus ya. Itu Dia harus salah hadir. satu fungsinya Dia harus soalnya hadir. kan, Dan kehadiran gereja di ruang publik itu sudah pasti akan ada gitu ya. Pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa merasa dirugikan lah, atau merasa bahwa suara itu tidak tepat karena tidak berkaitan, tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka gitu. Gitu. Nah, tapi bukan, makanya saya bilang bukan, jangan sampai kita keliru memahami netralitas ini lalu kita nggak melakukan apa-apa. Nah, saya melihat gejala itu kuat sekali di gereja sekarang. Oke. Itu loh, seringkali nggak mau melakukan sesuatu, Diam gitu, gitu. ya, Ya. diam gitu ya, karena nanti dianggap tidak netral, gitu loh. Oke. Padahal nanti di belakang seringkali dia melakukan sesuatu juga. Gitu. Ya. Tapi itu apakah itu karena tadi Bung, karena ketakutan dinilai satu hal, misalnya nggak netral atau apa, atau sebenarnya pengetahuan politiknya kurang? Iya, Maksudnya politik dalam kalau saya gereja. menilai ini lebih karena kehati-hatian ya. Oh, karena kehati-hatian. Ya, Oke. karena bagaimanapun kan begini, tadi saya bilang bahwa pemahaman politik masyarakat kita, termasuk warga negara, warga gereja, itu memang belum cukup dia. Ya. Itu. Nah, gereja itu berada dalam situasi itu. Karena itu dalam banyak hal justru suara profetik gereja itu disalahpahami. Oke. Bahkan di stigma bahwa gereja berpihak kepada kelompok tertentu gitu ya, kepada kepentingan politik tertentu. Nah, di sini seringkali gereja lebih hati-hati memilih untuk tidak mengatakan sesuatu ketimbang nanti ada dinamika yang membuat mungkin pimpinan gereja ini jadi capek di jemaat gitu ya, karena dituduh macam-macam. Apalagi begini, jemaat kita itu juga bukan jemaat yang pilihan politiknya itu homogen. Iya, Beragam. Homogen, dia beragam gitu ya, gitu. Jadi memang gereja harus lebih hati-hati untuk menempatkan diri di sini. Itu. Tapi tadi menarik yang penjelasan Bung Jerry ya, bahwa
berarti ini sebenarnya juga sebagai literasi juga buat kita bahwa ya gereja ini hadir atau bersikap berpolitik itu harus melihat suatu, kalau ada yang ketidakadilan, gereja hadir di situ. Ya. Dan kebijakan-kebijakan dari mimbar-mimbar itu pun bisa disebut dengan berpolitik Ya, ya, itu Bung, suara politik. jadi bukan hanya siapa dukung siapa, ini literasi buat kita juga sebenarnya. Iya, Yang iya. selama ini mungkin yang tadi yang lo bilang, Bas, kurang pengetahuan, Iya, apakah knowledge itu soal ya kan? Betul. Kurang pembinaan. Iya. Jadi bagus tadi statement-statementnya Ya, Bung Jerry ya, bahwa gereja berpolitik adalah suara-suara untuk hadir saat ada ketidakadilan seperti itu ya. Nah, Bung Jerry, berarti setelah gereja hadir untuk hadir saat melihat ada isu-isu ketidakadilan gitu ya. Nah, apakah gereja saat ini juga kalau dijadikan basis suara oleh salah satu politisi itu hal yang efek dominonya dari itu, atau emang itu Iya kan selalu ada akan seperti itu gitu? Setiap ada kontestasi Iya, kan, katakanlah jelang pemilu kontestasi ya. kan, Iya, ketika ada dalam pemilu, pilkada, pasti kan. Sebenarnya bukan hanya dalam pemilu. Jadi gereja dan kelompok agama yang lain itu memang dia sebuah komunitas yang sebetulnya punya kekuatan politik karena dia punya massa. Ya, Dia punya massa. Ya. Nah, dalam konteks politik elektoral ini tentu jadi sesuatu yang seksi lah bagi pasangan calon ya. Iya. Jadi dia tidak hanya dukungan oleh para pemimpin gereja, itu jadi penting sebetulnya untuk mendapatkan dukungan atau suara-suara dari warganya, gitu kan di situ apanya, Ya. di situ apanya. Nah, itu sih oke saja, gitu ya. Oke dalam pengertian itu bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Gitu, karena gereja ada di masyarakat dan gereja di masyarakat itu dilihat sebagai satu komunitas sendiri. Oke. Ya. Gitu ya. Dia artinya dia punya punya karakteristik spesifik lah. Oke. Itu, dan itu jadi semacam sesuatu yang menarik bagi para politisi ya, atau elit-elit politik, apalagi kalau ada pemilu, pilkada dan lain-lain gitu. Nah, justru karena itu gereja harus lebih hati-hati. Oke. Dia harus lebih hati-hati. Jadi dia punya modal politik sebetulnya. Karena Gitu. tadi punya warga, Karena Punya massa tadi, ya. punya gitu masa. Nah, ini kan bisa jadi semacam bargaining. Oke. Ya. Modal politik ini bisa dijadikan bargaining oleh gereja, tapi bukan untuk kepentingan maksud saya begini. Ini bisa jadi bargaining bagi gereja untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan-kebijakan yang memang membangun kesejahteraan masyarakat bersama gitu loh. Di sini yang harus diformulasi oleh gereja gitu ya. Sehingga dia jadi kekuatan komunitas gereja ini, modal politik itu jadi kekuatan moral untuk mendorong adanya perubahan yang akan dinikmati oleh semua. Oke. Nah, problem kita memang terjebak selama ini dalam politik yang tadi saya bilang gitu ya. Sehingga modal ini seringkali digunakan oleh para pemimpin gereja untuk kepentingan politik sendiri. Atau untuk kepentingan politik sesaat, bukan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Long term, ya. Oke. Gitu loh. Oke. Ini yang sekarang terjadi sebetulnya. Maksudnya misalnya secara praktek tuh hanya untuk dapat suara. Sekarang Ya. habis itu udah gitu. Setelah itu Kadang-kadang sudah. gitu tuh. Kadang-kadang ya dia datang membantu gereja udah selesai gitu. Oke. Itu. Oke. Tapi setelah itu sebenarnya problem gereja tidak selesai, problem masyarakat juga nggak selesai. Tapi sorry nih Bung, aku tertarik tadi tuh maksudnya gini, kan secara gereja, misalnya gereja netral pun di dalam satu kontestasi ini, tapi kan biasanya warganya nih pasti yang akan mendorong satu komunitas itu ke arah mana nih, Yeah. gitu ya kan? Misalnya kita gereja di daerah kita gitu, nih yang banyak pasti orang yang akan memilih si A misalnya, ya kan? Nanti lama-lama itu akan mendorong pembicaraan atau orang saling mengajak ke arah situ. Nah itu kan tapi kan warga kan. Maksud aku nih kalau secara gereja pun Organisasi. boleh gitu maksudnya. Organisasi. Iya, maksudnya misalnya kayak gereja
salah satu ya gereja kita deh gitu misalnya mengatakan bahwa oh ya kita mengarah ke Iya. sini. Kan Kalau kalau ini kan maksudnya bisa nggak gereja mengarahkan dukungan Ya. kepada iya, satu maksudnya satu gereja paslon secara tertentu. iya, satu secara partai, satu calon. Ya. iya gitu. Iya, Secara kalau etika seperti apa? ya jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Oke. Boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak ya, tapi itu harus berdasarkan pertimbangan, bukan karena selera pendetanya. Misalnya kita lanjut ke situ nih, Bung. Kan tadi nih, oke, secara gereja gereja boleh berpendapat atau boleh bahkan boleh berpihak misalnya kalau ada faktor-faktor yang mendukung lah gitu ya kan Iya, iya. apapun ininya. Nah, tapi nanti bukannya justru itu yang banyak digunakan tuh Bung, satu itu gitu ya, karena disalahgunakan lah. Terus kedua, bagaimana kalau nanti pemimpin gereja misalnya yang malah ikut berpolitik gitu. Apakah Kalau itu banyak sekarang kan gitu. Nah, itu. Nah, tapi gini, kita harus luruskan, gereja boleh berpolitik dan katakanlah boleh berpihak ya. Ya kalau pertanyaannya letterlock begitu, tadi saya jawab bisa. Nah, karena gini, kalau ada sesuatu yang misalnya lah kita bayangkan ya, calon ini adalah calon yang oleh banyak orang dinilai nggak baik, itu kan? Kemudian dia punya kemungkinan untuk menang, Oke. itu. Nah, gereja menurut saya punya kepentingan supaya yang jadi adalah orang baik. Oh, oke. Itu ya, dalam konteks seperti itu sebetulnya ya. Jadi keberpihakan gereja itu tetap bukan kepada orangnya, figurnya, tetapi soal sejauh mana figur ini bisa mendorong kebaikan setelah dia ya dianggap gereja bisa mendorong kebaikan gitu. Nah, di situ keberpihakan. Makanya tadi saya bilang politik gereja itu adalah politik moral. Ya. Ya. Itu. Nah, di tahap tertentu memang bisa begitu. Dulu di Amerika Latin, kenapa muncul teologi pembebasan? Dan teologi pembebasan itu memang gereja berpihak. Gitu. Dia berpihak kepada kelompok yang mau melakukan reformasi. Gitu, dan gereja menentang para penguasa yang selama ini memang menindas masyarakat. Sudah terbukti dia menindas masyarakat, sehingga harus ada pembaharuan nih. Itu waktu itu gereja melawan sebetulnya secara politik ya, melawan penguasa-penguasa yang menindas dan mau berkuasa lagi. Gitu. Jadi konteks keberpihakannya itu harus begitu. Itu bukan kepada kepentingan ya bahkan mungkin untuk kepentingan internal gereja. Nah, di situ seringkali problem kita gitu, karena dalam tanda petik ya, keberpihakan politik gereja itu selalu dikaitkan dengan diri sendiri atau bahkan dengan keuntungan-keuntungan tertentu ya. keuntungan-keuntungan langsung dari gereja. Di situ yang harus kita evaluasi. Kalau kita bicara tentang politik moral, kita nggak bicara hanya semata-mata kepentingan gereja sebetulnya. Kita bicara tentang kepentingan masyarakat secara umum. Oke. Gitu. Jadi kerangkanya mesti begitu. Sorry Om, bukan hanya warga gereja maksudnya kan? Ya. Secara umum nih masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia gitu. Karena kalau kita bicara kepentingan kita sendiri gitu, terlalu personal sifatnya, terlalu sektoral sifatnya. Nah, politik gereja itu bukan untuk itu sebetulnya. Politik gereja itu untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kesejahteraan diri sendiri. Karena begini, kita selalu mengasumsikan begitu ya, kalau masyarakat sejahtera, gereja akan sejahtera, atau warga gereja juga akan sejahtera. Gitu. Kalau masyarakat baik, secara otomatis warga gereja, orang Kristen dan gereja sendiri juga akan baik. Oke. Gitu. Nah, kan repotnya seringkali politik dalam konteks keberpihakan seperti itu didorong untuk kepentingan yang sifatnya lebih spesifik untuk gereja. Ya, ya. Itu. Nah, disinilah sebetulnya problemnya gitu. Nah, cuma gini Bas, dalam iklim
yang nggak sehat. Memang gereja harus hati-hati untuk berpihak. Nah, iya. Karena apa? Ya. Karena jadi itu harus jadi pertimbangan juga. Gitu. Apakah jemaat ini sudah cukup dewasa gitu ya untuk menerima kalau gereja berpihak dengan sejumlah alasan. Itu harus jadi pertimbangan. Makanya kalau saya bilang boleh, ini nggak serta-merta langsung oh ya ini kali bagus kita dukung aja. ya, Nah, itu ya. berbahaya. Berbahaya, nggak boleh begitu. Apa sepengetahuan Bung, ini pernah terjadi nggak kasus seperti ini di gereja Case atau seperti bahkan ini. di GPIB Ya, se-Indonesia tuh ada nggak yang pernah melakukan itu kalau dengan berhasil gitu? GPIB tidak pernah melakukan secara terang-terangan setahu Oke. saya. Malu-malu ya. Gitu ya. Malu-malu. Bukan, ya itu tadi hati-hati. Hati-hati. Oke. Itu hati-hati karena sebetulnya di GPIB ini kedewasaan berpolitik itu masih rendah lah. Belum dewasa maksudnya Bung. Ya, berarti. belum cukup baik, belum cukup baik. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kemudian gereja melakukan itu akan lebih banyak repotnya ketimbang sisi baiknya menurut saya. Oke. Saya kira pertimbangan GPIB di situ, tapi saya kira GPIB menyadari itu karena itu sejak 2 tahun terakhir ini itu GPIB mendorong gereja ramah demokrasi sebetulnya. Oh, gereja ramah demokrasi. Oke. Itu salah satu program yang digagas untuk membuat politik di gereja itu lebih positif dinilai gitu ya. Oke. Lalu juga ini jadi semacam ruang dan instrumen untuk lakukan pendidikan politik warga. Literasi politik. Ya, literasi politik itu diperbaiki gitu. Dan sudah berjalan ya gereja ramah. Sudah demokrasi. berjalan dan sudah Deklarasi dideklarasikan juga ya. gitu ya Tapi kemarin. apa bisa Bung gereja di Indonesia itu menjalankan tadi itu ramah demokrasi dalam arti maksudnya nilai-nilai demokrasi itu ada dalam gereja dan gereja pakai untuk prakteknya dalam berpolitik atau dalam Ya, ruang-ruang publik tadi ya itu. kalau itu bisa. Karena kan sebetulnya nilai-nilai kekristenan itu kompatibel dengan prinsip demokrasi. Oh, Oke, iya. nah aku ada pertanyaan yang selama ini belum tahu jawabannya apa nih, Bung. Jadi misalnya gini, kalau aku ngelihatnya demokrasi di Indonesia kan juga belum kedewasaannya tadi. Itu kayaknya sih, aku nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau yang aku lihat belum sebagus itu juga. Contoh di Indonesia ini sekarang kan kalau dalam berpolitik itu kita bisa lihat suka di mention gitu ya sama pelaku-pelaku politik kita, misalnya nih kita harus beroposisi karena itu demokratis karena demokrasi itu artinya ada oposisi lah misalnya begitu. Padahal kan kalau secara nilai-nilai luhur yang kita percaya di Indonesia, apalagi kalau balik ke Pancasila, itu kan kita itu kan bermusyawarah dan bermufakat. Iya. Nah, bermusyawarah dan mufakat itu kan tidak sama dengan demokrasi yang seperti itu. Musyawarah mufakat itu artinya semua kita bicarakan, pokoknya harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan bersama itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau demokrasi yang boleh semena-mena misalnya dibilang, oh kita nggak bisa, kita oposisi, gitu. Dan itu boleh karena itu hak demokrasi. Itu kan artinya akan ada satu pihak yang tidak akan melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia akan ada di posisi yang berlawanan. Gitu. Nah, apakah praktek-praktek seperti itu cocok dengan nilai-nilai gereja gitu? Atau maksudnya aku nggak tahu sih ya, tapi kalau yang aku lihat kan kayaknya pure demokrasi yang diomongin apa iya gitu, Indonesia tuh ada nilai-nilai demokrasi di DNA-nya gitu loh. Di Pancasila kita kayaknya nggak ada, di Undang-Undang Dasar kita kayaknya nggak ada gitu kan. Kan bukan itu gitu kita kan gitu loh. Nah, apakah bisa gitu dan gereja mau ke situ gitu arahnya gitu, apa iya gitu, apa itu bisa gitu? Ini menarik dan agak rumit juga nih pertanyaannya. Ya, sorry. Karena begini, sebetulnya itu jadi pertanyaan saya juga. Kan faktanya kita sekarang ini menganut sistem demokrasi. Betul. Gitu ya. Lalu pertanyaan itu adalah cocok nggak sih sistem ini dengan konteks kita ya, yang sebetulnya dosen saya pernah bilang kita itu baik ini maupun itu, itu yang mungkin lebih dekat dengan musyawarah mufakat gitu ya. Karena kalau demokrasi itu kan
sebetulnya bukan tidak ada mufakat, juga ada gitu ya, tapi model pengambilan kemufakatan itu berbeda gitu ya. Seringkali bukan seringkali ya, dalam demokrasi kalau orang nggak setuju tapi kita harus ambil kesepakatan gitu ya, lalu kesepakatan itu diambil oleh suara terbanyak gitu ya, ya selesai gitu. Dia harus diikuti, itu Betul, bagian betul. dari Secara kesepakatan. ininya kan Tapi kalau sepakat tuh Bung. ya, Tapi kan secara dalam banyak kebiasaan kita itu kan sebisa mungkin kita tidak mengambil kesepakatan itu dengan mengorbankan yang lain atau menyakiti yang lain. Kira-kira begitu Ya. kan, mufakat itu kita pahami begitu ya kan. betul. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kesepakatan itu tidak apa ya? Ya kita nggak tahu apakah ini sepakat atau tidak. Pokoknya jalan aja, nanti dengan sendirinya mungkin yang lain akan ikut. Kadang-kadang juga begitu gitu ya, karena selalu ada yang nggak sepakat sebetulnya. Iya, Selalu betul, ada nggak betul, sepakat. Bung, Cuma betul. bagaimana yang nggak sepakat ini di treatment. Mungkin itu yang membedakan antara yang demokrasi dengan yang musyawarah mufakat ini. Iya, aku misalnya kasih contoh nih, Bung. Misalnya sedikit doang sih dari apa yang kita bisa lihat di media massa aja nih misalnya. Kan kalau misalnya kita musyawarah untuk mufakat nih, misalnya itu kita lakukan di dalam kontestasi politik nih. Ada yang menang, ada yang kalah. Artinya yang kalah itu walaupun dia kalah, dia tidak setuju, tapi dia sudah sepakat nih untuk menjalankan satu keputusan yang sudah diambil. Artinya mereka akan jalankan. Nah, di dalam musyawarah mufakat itu harusnya sih mutlak ya, sama-sama harus dijalankan. Ya, tapi kan sama. kalau dalam demokrasi ini ada boleh dibilang kayak tadi, oh enggak, saya oposisi. Contohnya apa yang dilakukan oleh banyak pelaku politik kita, ini baru selesai kontestasi, mereka udah siap-siap nih buat kontes berikutnya. Bukan untuk kerja dulu nih gitu loh. Kalau menurut aku itu kan, bukankah itu dasar dari pemikiran demokrasi boleh oposisi itu? Bukan yang nggak boleh, Bung. Aku ngerti bahwa itu boleh. Tapi kalau itu dijadikan satu dasar pemikiran, apa nggak berlawanan dengan musyawarah untuk mufakat tadi? Artinya kan aku boleh nggak, pokoknya gue beda. Gitu kan? Gitu. Iya, saya juga punya pertanyaan yang sama sebetulnya. Sudah cocokkah kita pakai sistem demokrasi sebetulnya? Kita terlalu cepat 98 kemarin. Gini, makanya kan kita disebut katanya demokrasi Pancasila, tapi demokrasi Pancasila itu apa? Kita juga nggak jelas. Nggak jelas. Kalau Pancasila nggak ada demokrasinya. Ya, kalau lihat sistem, ya kan kalau Pancasila bukan lihat gitu. sistem pemerintahan kita, ya kita menganut sistem demokratis. Oke. Apalagi dengan adanya pemilu secara Langsung, rutin gitu ya. Itu kan sistem demokrasi modern ya. Ya. Nah, cuma begini yang tadi Bung Bas bilang ya. Apa namanya? Yang mau saya bilang, dalam demokrasi itu kan juga apa ya? Selalu bukan demokrasi, sorry. Ini nanti maksud saya begini. Sebetulnya oposisi itu kita harus bedakan. Oposisi itu adalah dalam sistem demokrasi itu adalah kelompok politik yang memang membangun narasi yang berbeda dengan misalnya pemerintah yang berkuasa. Kan oposisi selalu dilihat begitu. Ya, oke. Itu kan ada khususnya parlemen ya. Ya. Jadi gini, jangan kita buat sama rata juga gitu ya. Oke, jadi kalau nggak di semua lini juga itu terjadi. Oposisi itu ada di parlemen sebetulnya. Ya. Ada pendukung pemerintah, ada oposisi. Ya, dan kalau di parlemen itu kan sebenarnya itu selama ini cukup berfungsi kan, Bung. Ya. Karena oposisi di parlemen itu tugasnya adalah untuk mengawasi. Artinya mereka kan mereka sama-sama kerja masih. Betul. Gitu kan. Nah, yang mau saya bilang gini, kalau masyarakat protes tentang kebijakan negara, kebijakan pemerintah, itu jangan di stigma oposisi, nggak ada hubungannya betul. Kalau itu aku setuju, betul. Iya, itu nggak ada hubungannya. Kan sekarang kita buat sama rata. Ini karena oposisi dia, karena dia nggak dia mendukung. Iya. Narasi-narasi ini yang menurut saya memang harus kita luruskan. Ya. Karena seolah-olah kalau kita kritik
kita bukan bagian dari pendukungnya. Ya, Sebetulnya sudah nggak itu nggak tepat tuh. ya, Yang membuat kita itu jadi kacau balau dalam memahami terminologi dalam demokrasi. Makanya kalau oposisi itu kita kanalisasi di parlemen, ya memang semestinya begitu. Dalam Harusnya sistem di situ, demokrasi betul. itu harus ada oposisi. ya. Itu makanya yang saya bilang, kita ini menganut sistem demokrasi, tapi oposisi itu cenderung kita hilangkan, kan gitu. Betul. Gitu, jadi apa ya? Lebih ke musyawarah mufakat sebetulnya. Itu dia, Bung. Makanya misalnya di parlemen kemarin koalisi pendukung pemerintah itu sangat mayoritas. Ya. Itu hampir nggak ada oposisi. Oke. Kalaupun ada hampir nggak oposisi, ada. dia nggak bisa berfungsi maksimal karena kekuatan oposisinya kecil sekali. Iya. Gitu loh. Jadi Oke. jadi soal kita di situ sebetulnya. Kadang-kadang kita samaratakan bahwa saya ini suka kritik-kritik juga. Lalu saya dibilang, ini karena nggak suka Prabowo, dulu pilih Anies lah, ini pilih. Loh, nggak ada Iya, hubungannya. nggak ada hubungannya, benar. Pemilu udah selesai itu. Iya, Jadi iya. Orang yang tidak suka dengan kebijakan negara, kalau dia punya alasan boleh saja. Iya, iya. Sebenarnya aku juga sebenarnya concernnya bukan ke arah situ ya, yang masyarakat sih. ya, Om, gereja itu. juga begitu. Oke. Ya. Tapi kan salah satu persoalan yang sering dikhawatirkan gereja itu juga begitu. Ketika dia kritik, dia dianggap bukan bagian dari pendukung. Padahal nggak kritik gitu sekarang, maksudnya. iya, Ya, kritik ya, ya. sekarang ini karena kebijakannya. Tapi di sisi lain ketika kebijakannya dinilai baik, ya dia harus didukung. Yes. Gitu loh. Jadi ini bukan dalam kategori oposisi atau bukan oposisi, sebetulnya nggak ada hubungannya gitu. Karena kalau oposisi sebetulnya yang ideal itu dia punya platform yang sangat berlainan dengan dengan pemerintah. Ya. Gitu kan. Dia punya ideologi yang sangat berbeda gitu. Dia punya tujuan yang berbeda dengan pemerintah. Disitulah sebetulnya oposisi dan itu. Nah, justru sebenarnya aku tuh bertanya begitu karena ini Om, Bung, karena tadi tuh mengingat konsep waktu Indonesia didirikan bersama-sama dengan segitu banyak ideologi gitu kan. Kenapa ideologinya pasti berbeda? Karena kan kita bermacam-macam suku, berbeda-beda agama gitu ya kan. Pasti kan punya dasar-dasar pemikiran yang udah beda tuh. Begitu, dan disatukan secara politik kan chaos tuh. Dan yang menyatukan adalah Pancasila kan gitu. Iya, makanya kita dibuat ideologi Pancasila katanya karena dia nampung dari Marxisme, Dia nampung dari beberapa pemikiran gitu kan. Oke. diambil Itu tuh. semua jadi ideologi Pancasila kan, makanya Yes. nggak jelas. Tapi mungkin juga di situ menariknya Pancasila. Gitu, karena bagaimanapun negara kita ini diakui oleh banyak negara lain. Ya. Karena kita ini sudah berapa 89 ya? Merdeka 80 tahun. Ya 80 tahun merdeka ya, 80 tahun merdeka dan masih bisa bertahan loh. Iya, betul. Negara-negara Balkan misalnya, itu nggak lama sudah tercerai-berai. Artinya begini, Karena nggak ada yang persis seperti kita, nggak ada kayaknya, Bung. ada, Yang persis seperti kita, iya, kayaknya nggak ada deh. ada. Dia di mana yang maksudnya yang punya ras benar-benar berbeda-beda, suku ras dan suku berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Iya. Maksudnya kayak kalau misalnya di Cina nih, segitu banyak ras, tapi mereka semua sebenarnya rasnya Oh dari iya, tapi Asia gitu. negara-negara Eropa Timur yang Yugoslavia apa dulu itu kan Tapi dia cuman sebenarnya kan beberapa aja, Bung. Itu Yugoslavia, itu Balkan itu Eropa Timur bekas Uni Soviet itu kan diinikannya sama karena ada pengaruh dari jajahan Turki dulu dan jajahan Mongolia. Iya. Makanya mereka banyak ini tuh. Tapi sebenarnya itu udah malah jadi mereka rasnya masih relatif homogen. Itu. Iya. Heeh. Iya, artinya kita lebih kompleks dari mereka. Itu dari, dia Iya, maksudnya, iya, Bung. iya. Itu maksudnya, Bung. dari Kita tuh sisi jauh lebih kompleks. Dari sisi heterogenitasnya. Betul. Tapi kita masih bertahan sebagai sebuah negara Itu 80 tahun. Yes. Itu Pancasila hebat. berarti kan. Hebat ya. Ya, itu Pancasila yang itu kemudian kuncinya. orang bilang ini Pancasila. Itu Oh, iya. coba orang Masih works. Papua dengan orang Aceh itu udah beda sekali. Nah, itu loh, Bung. Itu loh. Betul. Orang Papua dengan orang Jawa udah beda sekali misalnya, atau orang Manado dengan orang
Bali atau Bali udah beda sekali. Ah, itu yang tadi aku maksudnya nih Om Bung. Berarti kan daripada kita menyerap demokrasi dari Barat, nggak sebaiknya kita ngupload musyawarah untuk mufakat ke mereka biar mereka lebih ngerti. Iya, Kalau iya. perbedaan tuh gimana gitu loh. Ini Iya, malah kita yang mau. bagaimana mengelola perbedaan. Ya, iya. Nggak, kalau itu saya juga bertanya yang sama. Karena dengan lihatnya gonjang-ganjing seperti sekarang gitu ya. Ya. Kita nggak pernah stabil, kita mengambil semua. Kalau Anda lihat sistem pemilu ya, sebetulnya kita gabungkan semua jenis sistem itu jadi satu, kita laksanakan dalam satu pemilu yang sama. Mungkin di tempat lain itu nggak bisa jalan, di kita jalan. Itu jadi kemampuan negara ini atau kemampuan bangsa kita ini untuk menyerap sesuatu yang berbeda, sebetulnya dahsyat loh. Itu dahsyat. Nah, cuma memang mungkin akibatnya sekarang ini kita bingung sendiri. Itu. Tapi ya kita bingung jalan gitu. Ya. Ya, ya. Itu, dan jalannya masih masih jalan bareng. Ya. Kalau yang lain bingung jalan, dia pisah kan. Kalau iya, kesana retak aja, ya. gua kesini deh kan gitu. Kalau kita masih jalan Masih bareng. jalan bareng. Itu hebatnya kita loh. Ya, Meskipun saya agak bingung ya, kita siap nggak sih dengan model demokrasi modern gitu. Nah, kalau gitu gereja gimana? Siap nggak, Bung? Ya kalau gereja sih siap aja menurut Apa saya. ikut-ikut aja? Ya udahlah, jalanin dulu apa gitu. Iya, lagi kalau jangan- gereja itu siap aja. Tapi saya bilang gereja itu nilai-nilai dan prinsip gereja di gereja itu, kekristenan kita itu lebih kompatibel dengan demokrasi, karena sebetulnya demokrasi ini kan juga banyak mengadopsi ya. Kalau kita lihat percakapan-percakapan para filsuf Iya. gitu ya, intelektual dulu, antara sains atau ilmu dengan dengan teologi dulu itu selalu bercampur baur. Iya, dalam sejarah. Tapi pernah pecah juga kan? Oh ya, pernah pecah, Saingan, gitu, ya, pernah oke. pecah. Tapi dinamika keilmuan dulu itu selalu berdinamika dengan dengan berdebat dengan ilmu teologi gitu, filsafat dan teologi. Dan itu sejarah itulah kemudian yang memunculkan konsep demokrasi modern kan. Ya. Itu di Nah, kalau gitu pesennya nih, Bung, Untuk kalau generasi buat, muda, nah, atau- itu kan paling penting nih buat para pendengar kita nih, anak-anak muda nih. Jadi harus gimana nih? Harus belajar Menyikapi, pahamkah atau apa nih, Bung, untuk mempersiapkan? Jadi gini, generasi muda kita kalau kita bicara tentang politik ya, sebenarnya punya sense politik ada gitu ya. Cuma itu satu. Yang kedua, generasi muda itu punya standar etik lebih baik sebetulnya. Oke. Jadi kalau kita bilang sekarang, kalau menurut analisis saya ya, kalau kita bilang sekarang generasi muda itu agak berjarak dengan politik, sebetulnya dia nggak menemukan ada role model di politik, Oh, gitu. iya. Karena itu. Ya karena gini, Oke. dia standar etiknya tinggi, tapi ketika dia mau merapat ke urusan politik, dia melihat sesuatu yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi di situ yang membuat dia kelihatannya agak menjaga jarak. Tapi saya kira mereka nggak buta politik. Generasi muda sekarang itu tidak buta politik, gitu ya. Tapi bidang itu dia nggak mendapatkan role model di bidang itu, sehingga Terkesan ada jarak gitu. Oke, sana. Ada jarak gitu. Itu karena kalau dia mau masuk, coba Anda tanya anak muda sekarang nih. Lo masuk politik, alah Ngapain? mau ngapain nih begini-begini, gua nggak Udah antipati duluan. Tuh. Ya, ya. Dan itu umum loh. Iya, iya, iya. Itu umum gitu. Makanya sebetulnya ada potensi tuh. Ada potensi, tetapi memang mesti diberi penguatan lah ya. Diberi penguatan. Karena kalau enggak gitu, ketika dia masuk ke sana, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Oh iya. Itu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti dia akan ikut arus dengan politik kita yang nggak beres ini gitu.
gereja akan mempersiapkan apa untuk Nah, membantu itu ini? tadi Gereja Ramah Demokrasinya GPIB ini juga bagian dari upaya untuk menyiapkan generasi muda supaya dia dia bisa lebih positif melihat politik gitu ya, satu, sehingga dia ya ada keinginannya untuk katakanlah melihat bidang politik itu sebagai sesuatu yang bisa dia masuki. Gitu ya. Lalu yang kedua tentu penguatan soal moral etiknya. Oke. Ya. Itu ya, supaya ketika dia memutuskan dia masuk ke situ, itu dia bisa memikirkan bagaimana dia bisa berdampak baik terhadap politik kita, gitu, terhadap politik Indonesia gitu. Nah itu di Gereja Ramah Demokrasi akan jadi satu agenda yang Terus ini kan akan terus didorong gitu. didorong. Tapi udah Didorong sejauh gitu. mana perkembangannya itu, Bung? Kan udah 2 tahun berarti berjalan. Iya, saya kira efektifnya kan kalau kita bicara GPIB ya, ini kan mau sidang sinode, persidangan sinode raja PSR namanya, akhir bulan Oktober ini. Nanti setelah itu ya majelis sinode yang baru yang akan menjalankan itu. Tapi ini sudah dirintis sebetulnya ya, meskipun masih banyak catatan ya. Kita bisa diskusi soal itu, termasuk salah satu yang saya beri catatan itu adalah karena saya diminta untuk ikut di situ ya, yang harus kita pikirkan itu adalah kesiapan gereja untuk melaksanakan ini. Ya, betul. Itu termasuk resistensi gereja gitu. Itu karena gereja juga harus siap berdemokrasi itu, karena kalau enggak nanti dia akan mukul balik. Oke. Iya. Kesiapan gereja juga penting. Iya, saya terus terang mengatakan itu gitu, karena ada potensi itu ketika kita mendorong ini, gereja atau katakanlah pimpinan gereja juga harus siap untuk menjalankan mekanisme di internal gereja itu secara demokratis. Gitu, dan itu bisa panjang loh. Ya, Bisa panjang gitu. prosesnya Tapi ya, gitu, Bung. ya Atau- bagi saya ketika GPIB mengambil tantangan ini harus kita apresiasi gitu, karena Harus kita support juga. iya, karena nggak banyak gereja mau begitu, Oke. gitu, karena ada tantangan baru ya, paling tidak soal literasi politik kita makin makin diperkuat, kemudian mindset kita tentang politik itu bisa berubah gitu ya. Sampai sekarang kan masih ada yang jangan bicara politik di gereja gitu. Iya, masih ada. Itu padahal sehari-hari para majelis bicara politik Para majelis di konsistori gitu ya. Di konsistori kan yang bicara politik. Aduh, thank you banget nih udah Gitu pembicaranya Bung Jerry Iya, atas iya. waktunya. Terima kasih insight-insightnya tadi. Tadi juga ada yang menarik bahwa gereja itu adalah politik moral, gitu ya Bas Iya, ya. Jadi, politik gereja. ya, jadi nggak moral harus- tuh ininya ya, Tapi- benchmarknya. Iya. Bastian masih bingung kayak gitu. Masih bingung nanti episode selanjutnya kali ya. Cuma Nggak, kita kan, dibatasi oleh yang penting tapi kita udah jelas soal ininya kan, Bung, politik dan demokrasinya untuk warga gereja di ruang publik. Iya. Posisi gereja di ruang publik, Iya, bukan iya. bukan politik dalam gereja kan nih. kita udah paham lah, minimal di situ kita udah ngerti. Oke, thank you Bung Jerry atas Terima waktunya, kasih, untuk Bung diskusinya, Alfa. Bung Thank you, Basya. Bas. Terima kasih. Thank you semua murid ke-13 pamit. Thank you.